Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab Arba'in an-Nawawiyah. Kenapa kitab ini disebut dengan kitab Arba'in an-Nawawiyah, sedangkan di dalam kitab ini tersebut terdapat 42 hadis, yang mana pengarang kitabnya bernama Imam Yahya Syaifuddin an-Nawawi dan diterbitkan dan penerbit Al-Miftah di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Samin pada bab ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anaknya Umar radhiyallahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini yang menyebutkan hadis ini bukan Umar, tetapi anaknya Umar. Kalau di Arab sana menyebut, misalnya saya mempunyai anak saya beri nama Yahya misalnya. Anak saya misalnya saya beri nama dengan Uco, maka di Arab sana disebut dengan Ibni Uco, Abu Uco gitu. Saya dipanggil di Arab sana Abu Uco, ayahnya Uco. Sedangkan anak saya misalnya di Arab sana dipanggil Ibni Rizaldi, anaknya Rizaldi, begitu kalau jalan. Itu disebut dengan kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Riwayat Bukhari wa Muslim. Dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan apabila mereka melakukannya atau melaksanakannya, maka darah dan harta mereka maksum ataupun terjaga dari saya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Maksudnya di sini, jika kalau kita perhatikan hadis ini, kita di sini disuruh untuk bertindak kriminal, atau kita disuruh kita di sini disuruh untuk radikal, untuk memerangi atau membunuh saudara-saudara kita yang non muslim. Padahal hadis ini adalah bahan baku yang harus diproses terlebih dahulu untuk diketahui hukum ketidaklanjutannya, seperti yang pernah saya jelaskan di video yang kemarin. Di video kemarin, hadis ini bisa kita ketahui hukum-hukumnya dengan kaidah-kaidah usul fikih. Dan kasus ini juga, ataupun hadis ini juga membutuhkan ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah suatu yang ada atau tidaknya dipengaruhi atau ada tidaknya hukum. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti misalnya saya ada minuman, misalnya saya ada secangkir air nira. Apabila air nira ini saya minum, maka hukumnya halal. Tetapi apabila air nira ini saya diamkan sampai berminggu-minggu dan menjadi tua, maka hukumnya ini haram karena dapat memabukkan.
Dan apabila air nira ini saya simpan lagi sampai bertahun-tahun dan menjadi cuka maka air nira ini boleh kita gunakan lagi karena zat haramnya itu telah hilang dan tidak memabukkan lagi, maka hukumnya halal. Suatu yang sifatnya muamalah itu ada ilahnya. Kalau ilahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Sama seperti hadis ini. Hadis ini termasuk kategori muamalah. Dalam artian hadis ini memiliki ilah. Maka hadis ini memiliki ilah. Jika ilahnya ada, maka hadis ini berlaku. Dan apabila ilahnya tidak ada, maka hadis ini tidak berlaku. Ilah dari hadis ini adalah ketidakamanan seorang muslim yang hidup berdampingan dengan non muslim. Contohnya seperti zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini orang-orang muslim sudah merdeka, jadi tidak ada ilah. Jadi hadis ini tidak berlaku. Tetapi apabila 10 tahun atau 20 tahun kemudian kita disuruh orang non muslim supaya ikut agama atau ajaran mereka, maka hadis ini berfungsi lagi karena ada ilahnya. Ilahnya permasalahan itu orang muslim menyuruh umat muslim agar mengikuti ajaran mereka. Dan di sini kita boleh memerangi orang-orang yang non muslim ataupun orang-orang yang mengajak kita supaya ikut ke agama mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Baru ada pertanyaan seperti ini. Apakah kalau misalnya kita tidak ada ilahnya, hadis ini tidak berfungsi gitu kan? Kalau misalnya tidak ada ilahnya, apakah hadis ini tidak berfungsi lagi di sekarang? Jawabannya tidak. Hadis ini masih berfungsi, tetapi tergantung situasi, tergantung ilahnya. Misalnya pada zaman sekarang ada permasalahan gitu. Pada zaman sekarang misalnya ini perumpamaannya kita disuruh macam yang seperti saya jelasin tadi suruh untuk menyembah agama mereka, itu kan ada permasalahan. Berarti kita boleh memerangi saudara-saudara kita yang non muslim. Tetapi apabila tidak ada ilahnya, maka kita tidak boleh memerangi saudara-saudara kita yang muslim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Syukron. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.